mana itu mas? Bagi Firman. Ya persiapan aja buat mobil. Ini. Rusak sih. Sini, emang itu sini. Ya, mana? Terus? Naik toilet. Oh ya nggak bisa. Begitu kan? Untuk mau bilang kan? Iya. Erik jadi bersaksi. Jadi Erik. Jadi lah. Dompet kemarin dompet kamu bersaksi lah. Erik bersaksi ya. Karena dompet ketemu ya. Saksian. Oh iya. Enggak. Saksian udah pernah tahu semua apa. Tapi kan udah tahu dompetnya ketemu sama orang. Saya kan nggak tahu. Nah, Kalau kan dilaporin ke bulan ini. Dia bilang bersaksi satu. Enggak, stop ya. Lapor ke CC, saksi satu dia. Satu lagi, bentar. Yang ini ya. Erik, mau gantiin aku? Rik lu depan Rik. Terus cewek cowok enakan. iya Erik, biasa harus mati nih. Nikmati di depan. Nanti mau di depan. Iya. Tes dulu di belakang sembari nyanyi. Udah tarik nafas ya. Tarik nafas Siap Udah mulai nih. Udah. Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Semangat kayaknya. Walaupun kita masih 20 orang, tapi suara kita harus 500 orang. Amin. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Amin. Ya, kita percaya walaupun seberapa kita hari ini, tapi kita percaya malaikat sudah hadir tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau beri hormat hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mau datang sama Tuhan. Bahwa kita memberikan penghormatan yang mulia hanya bagi Tuhan. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Katakan hormat. Hormat bagi Roh
percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Baik memberkati jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Kau yang merubah setiap orang yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Jangan buat Tuhan. Semua setiap lutut kan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang hadir Tuhan, percepat langkah mereka Tuhan. Kami berdoa ini gerejamu, ini milikmu, kami berdoa supaya beracara untuk gereja ini. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami habiskan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita mau merasakan kebaikan dan dalam perbuatan kita percaya bahwa Yesus menjadi orang Tuhan kita. Dimanapun kita berada dan kami bersyukur.
Yes. Kau Allah yang layak dimuliakan. Amin. Yes. Karena Kau adalah Raja kami di atas Amin. segala raja. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Setiap kita yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri amin. Amin. Karena kenapa? Kita memuji Tuhan, amin. Setiap hari kita memuji Tuhan, selalu memuji Tuhan. Apapun kondisi kita, mau hati kita lagi sedih, hati kita lagi senang, hati kita lagi sakit ataupun tidak, kita tetap memuji Tuhan, amin. Yes, amin. Sebab itu kita mau memuji dan katakan every praise is to our God.
biasa. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Amin. Yes. Tetap semangat, amin. Haleluya. Oleh sebab itu saya buka rumah kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara memberikan kesaksian, dipersilakan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari panggilan Pak Erik, apa Bang Erik atau Bung Erik? Oh, Bung Erik. Dipersilakan. Tadi saya memberikan kesaksian. Gimana tadi? Iya, kompak. Udah, biar aja apa. Oh, enggak. Ini di balik layar. Oh, di balik layar. Oke, siapa yang Oh, Tommy. Oh, jadi tembak deh. Ada Pak Bayu lagi. Bayu. Siapa mau beli kesaksian? Oh, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa ya. Kesaksian saya hal sederhana untuk berpuasa. Benar Bapak Ibu Saudara. Memang ya jujur saya udah lama nggak berpuasa ya. Pas Pak Gembala jadwalin bulan lalu, minggu lalu saya puasa, tapi saya gagal. Jam 3 saya udah buka, karena waktu itu bawa mobil. Nah, pas minggu kemarin, tiba-tiba Pak Gembala telepon saya, nih apa nih? Saya pikir wah, mau didoain lagi asik, ya kan? Kalau doain kan enak kita kan, wah doain ini nggak taunya kasih apa berkat, itu berpuasa. Wah, saya kaget. Bukan saya puasanya minggu ya, apa maksudnya Sabtu malam jadi minggu. Kata tiba-tiba enggak hari ini. Oh gitu. Oh iya ya udah. Saya bilang kita siap. Udah gampang kata dia. Nanti jam 6 udah stop makan gini. Oke ya. Pas ikan kita, pas saya mau godaannya, pas mau puasa, saya jujur ya saya makan jam 6 kurang lah ya, jam 6 kurang. Saya makan ya itu ya makanan paling enak, jeng-jeng. Paling enak tuh jeng-jeng. Saya makan jeng-jeng di warteg sebelah. Kan karena kalau di Tangerang tuh enak banget. Bahari. Tangerang sebelah lagi Alfa. Nah udah, kamu kemana-mana jajan terus. Tinggal dompet aja. Oke, singkat cerita, akhirnya saya makan jeng-jeng. Pas jam 6 kurang, waduh kata saya bilang, Bu, nanti bau gak nih? Enggak, asal minum kopi, white coffee kayak apa kopi apa, oh gitu ya. Oh iya deh. Oke. Nah pas jam 6 kurang saya pesen kopi. Pas ada ban bekas datang, dia traktir kopi, saya bilang yaudah saya kopi aja, white coffee. Nah udah singkat cerita saya minum, Pak Gembala gimana? Udah belum? Belum Pak, kasih longgaran 5 menit lagi loh. Tahan dulu maksudnya, saya lagi habisin kopi doang nih. Tanggung banget maksudnya kan kopi. 6:05, saya udah habisnya udah jam 6 pas jam 6 lewat dikit lah. Tapi akhirnya saya berpuasa. Memang puasa memang hal yang iya bener ya. Kalau nggak terbiasa, akhirnya saya berat juga malamnya mau tidur, tapi akhirnya saya bisa tidur juga. Singkat cerita kan memang kalau lapar nggak bisa tidur ya, bener ya? Pengalaman lah ya, kalau lapar pasti keluar cari nasi goreng dia, aku makan dulu baru bisa tidur. Ini mau cari apa lagi puasa ya udah singkat cerita akhirnya saya bisa tidur. Akhirnya pas siangnya istri saya minta jemput. Nah akhirnya ya udah saya jemput. Padahal lagi lepas minta jemput. Nah wah itu godaan gitu. Akhirnya istri saya lapar, makan aja. Dia bawa makanan BPK, babi panggang karo. Waduh, samping saya kan baunya enak banget. Saya bilang aduh godaan kuat banget. Udah saya keluar, saya kabur lah. Saya kabur, dia makan. Terus teman saya datang, Om beli jus yang jarang-jarang nggak pernah beli jus. Ini beli jus tiba-tiba, jus enak banget nih, jus alpukat. Aduh baik ya. Saya bilang beli aja buat istri gua aja dah, buat bini gua aja. Dia beli 2, dia minum semua. Saya cuma ya baik kan. Emang godaannya di jam 3 jam 4 ya. Ada. Itu memang benar-benar
ya tinggal nunggu waktu memang. Apalagi berat lagi udah pas jam 5. Wah, jam 5 lihat jam kayaknya nggak jalan-jalan ya, bener ya. Kalau berpuasa gitu ya, kalau jam aduh nggak jalan-jalan, padahal dari jam pagi sampai sore enak, tapi pas jam 5 dan jam 6 kok jalan dari tadi gini-gini terus ya. Wah, nggak turun. Tapi akhirnya pas ya karena customer rame, jadi kan saya lupa. Wah, saya pikir, wah saya lihat jam, belum jam. Padahal saya pikir udah lupa, udah mungkin udah sejam. Pas saya lihat, wah masih 15 menit lagi. Ya. Wah, pas jam kurang 5, ya saya doa dulu di tempat kasir, saya berdoa, akhirnya saya ke warteg sebelah. Orang-orang tetangga saya udah tahu kalau saya lagi puasa. Ada bilang, emang ada puasa Kristen? Ada, emang gitu ya. Akhirnya, tapi puasanya puasa makan, minum jalan. Ya akhirnya mereka, saya ambil makanan, saya makan, dan pas jam 6 ya pas buka. Akhirnya puji Tuhan, saya bisa mengakhiri doa puasa, dan memang hal yang menjadi berkat ya, karena bisa karena terbiasa ya, betul ya. Jadi saya tertantang juga, tiba-tiba saya juga bingung. Hari ini istri saya juga puasa Pak Kepala. Wow. saya nggak tahu dari pagi saya nggak tahu kalau dia berpuasa, dia diam aja. Pas dari pagi saya kasih makan nih, makan. Itu makan aja, makan berdua nggak mau. Kasih caku yang gede segini ada, enggak. Kenapa? Sampai dia marah sama saya. Papi nggak tahu mami ya, nggak tahu kadar mami. Apaan nggak tahu dia berpuasa? Karena mau Kepala, tapi memang hal yang luar biasa. Saya cuma kasih tahu ke dia, hari Sabtunya kamu puasa ya. Cuma ngomong itu kan, saya pikir dia nggak ngelakuin, tapi dia ngelakuin dengan hikmat. Saya percaya dia berkat Tuhan melimpah, dan juga ada yang Pak Gembala sampaikan, Tuhan nggak memberi berkat, tapi Tuhan menyediakan berkat. Dan saya bersyukur ketika Tuhan menyediakan berkat, tinggal tergantung kita. Kita mau ambil buahnya kan? Apa bungkus kan? Tapi ya terserah. Itu kehendak kita semua, amin. Tapi Tuhan menyediakan berkat. Saya bersyukur hari ini saya belajar untuk berpuasa kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara supaya gereja ini terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Berapa yang berkati lewat puasa? Yes. Ya, saya juga mau kesaksian sedikit seperti itu. Kemarin tanggal 10 saya diundang pelayanan di daerah Kalideres. Itu di apartemen Surya Permata. Puji Tuhan, memang kami pergi naik motor, luar biasa, perjalanan jauh. Tapi saya bilang Tuhan, kami melayani Tuhan di atas raja, di atas segala raja. Puji Tuhan, sampai di sana memang ya ketemu banyak ya dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi memang satu hal yang saya bilang gini sama Tuhan, saya melayani Tuhan ya, saya tidak melayani manusia, tapi karena saya melayani Tuhan. Memang jujur Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu ada tantangannya juga ya. Nah ketika kami latihan, emang ada satu orang tuh, ya memang sempat ngatur saya gitu, kalau bisa begini ya, nari gini. Saya sempat jujur aja kalau dibilang, kalau udah WL pelayanan begitu tuh saya merasa terintimidasi. Aduh Tuhan, apalagi saya dengar dia katanya pemain musiknya, tapi nggak tahu berapa lapisnya, GPCC lah sebelum gereja. Memang saya agak jiper gitu, tapi puji Tuhan karena ada Bung Yoga, saya agak ya Tuhan terima kasih. Dan nggak tahu kenapa saya sempat jiper, tapi saya bilang Tuhan saya tidak mau jiper Tuhan, saya katakan setiap intimidasi, enggak Tuhan, saya melayani Tuhan. Puji Tuhan saya melayani. Dan luar biasa, respon mereka luar biasa. Bahkan mereka sangat, dia bilang makasih Ibu Vera, kami diberkati. Puji Tuhan, saya bilang ya itulah Tuhan, saya bilang Tuhan terima kasih karena saya lakukan ini karena buat melayani Tuhan, bukan karena manusia. Kalau buat karena manusia atau maaf mungkin kata karena PK ya, persembahan kasih. Jujur Bapak Ibu Saudara, dari Bekasi ke Kalideres itu lumayan ya, capek gitu. Sampai rumah pun kita jam 12 lewat. Tapi saya bilang, saya dengan suami berdua kita happy ngejalaninnya. Tapi saya bilang Tuhan, kita memang belajar dari perkara kecil. Karena kenapa ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan kita dengan perkara besar, amin. Oleh sebab itu saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi setiap kali saya mengundang pelayanan, saya selalu bukan gitu loh, orang kadang-kadang kalau bilang kecil, enggak, saya merasa tuh menganggap itu saya harus keluar dari zona nyaman saya. Artinya Tuhan, saya harus beri yang terbaik buat Tuhan.
Saya percaya ketika saya memberi yang terbaik, orang itu diberkati. Dan setelah habis ibadah itu, habis pelayanan, saya bilang terima kasih. Kami berdua setiap kali selesai pelayanan selalu berdua berdoa. Mau pulang naik motor, mau pulang selalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini pelayanan kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, biar apa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kita tuh ngejalaninnya happy Bapak Ibu Saudara. Mau diundang kemanapun kami happy. Itulah Bapak Ibu Saudara. Karena saya bilang sama Tuhan, saya dulu janji sama Tuhan, nazar sama Tuhan cuma satu. Suara saya buat Tuhan, saya nyanyi buat Tuhan. Jadi Tuhan pakai suara saya buat Tuhan, karena semuanya buat Tuhan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, saya kemarin pelayanan, terima kasih Bung Yoga. Nah, terima kasih untuk jemaat di tempat ini yang mendukung pelayanan. Saya mendoakan, ya itulah, saya bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan bukan di atas mimbar saja, dimanapun kita berada kita melayani Tuhan. Amin. Yes, asal kita melayani dengan hati. Yes, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kuasanya nyata di dalam kelemahan. Kuasamu nyata di dalam kelemahanmu. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai hidupku. Yang percaya sama-sama kita bertumbuh yang bertumbuh. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dan mana datang pertolonganku. Hanya Yesus pertolonganku.
hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu menguasai kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Karena kami butuh berkat yang terbaik yang berasal daripada surga. Di dalam berkat nama Yesus, kami mulai memberi tampil